Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sangat Alhamdulillah. baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dengan keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Atika, Hadir, Ibu. Iliin, Hadir. Risma, Hadir, Bu. Yanti, Hadir, Bu. Dari, hadir Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tata cahaya dalam pengambilan gambar. Ibu izin untuk share screen ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan prinsip tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan benar. Melalui diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan kegunaan dari tata cahaya dalam pengambilan gambar. Melalui diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari peralatan cahaya. Melalui penugasan, peserta didik dapat mencontohkan tata cahaya dalam pengambilan gambar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Ibu. Iya, silakan. Saya itu sinar yang berasal dari suatu objek. Objek apa yang dimaksud ya? Objeknya itu bisa seperti matahari atau buatan seperti senter atau lampu. Bagus sekali jawabannya Atika. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahi jawaban dari Atika? Saya, Bu. Iya. Cahaya itu energi berbentuk gelombang elektromagnetik, Bu. Jawabanmu juga bagus, Yanti. Terima kasih. Dari kedua jawaban itu, dapat Ibu simpulkan bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sumber cahaya dibagi menjadi sumber alam dan sumber buatan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan tata cahaya? Ayo, ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Tata cahaya itu seni pengaturan cahaya, Bu. ya, sangat tepat. Tata cahaya adalah pengaturan cahaya yang menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi, sehingga terdapat kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana. Berikutnya, ada prinsip dasar tata cahaya. Coba Risma, sebutkan apa saja prinsip dasar tata cahaya. Ada key light, fill light, dan backlight. Sangat tepat. Terima kasih, Risma. Jadi, anak-anak, prinsip dasar tata cahaya ada 3, seperti yang telah disebutkan Risma. Ketiga prinsip tersebut adalah key light, pencahayaan utama
yang diarahkan pada objek, fill light digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light, dan backlight, pencahayaan dari arah belakang objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini ya. Ibu mohon disimak dengan baik. Key light adalah pencahayaan utama dari 3 prinsip tata cahaya. Biasanya terletak di sebelah kiri, dengan sudut 45 derajat di atas objek. Dengan intensitas cahaya lebih terang dari fill light dan backlight, mengakibatkan objek menjadi terlihat lebih tajam, namun objek juga menjadi kurang natural. Maka dari itu, dibutuhkanlah fill light. Fill light adalah cahaya pengisi. Biasanya terletak di sebelah kanan, dengan sudut yang sama dengan key light, namun dengan intensitas cahaya yang lebih rendah. Dengan ditambahkannya fill light, objek menjadi terlihat lebih lembut, serta cahaya yang lebih merata. Yang terakhir adalah backlight. Backlight adalah pencahayaan yang ada di belakang objek. Biasanya terletak di sudut 45 derajat di belakang objek. Backlight digunakan untuk memisahkan antara objek dengan latar belakang, sehingga terlihat lebih berdimensi. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke fungsi tata cahaya. Menurut Mark Carpenter ada 4 fungsi tata cahaya, yaitu penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer. Keempat fungsi ini tidak berdiri sendiri, artinya masing-masing fungsi saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Kemarin, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari lebih dulu tentang materi ini dan berdiskusi mengenai fungsi tata cahaya bersama masing-masing kelompok. Sekarang, tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi mengenai fungsi tata cahaya. Dipersilahkan kelompok 1 yang beranggotakan Dery dan Prisma. Baik, Bu. Langsung presentasi, Bu. Iya, langsung saja. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kami berdiskusi tentang fungsi penerangan dan fungsi dimensi. Menurut kami, fungsi penerangan adalah fungsi yang paling dasar dalam tata cahaya. Lampu memberi penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Sedangkan fungsi dimensi dari tata cahaya dapat mencitrakan kedalaman sebuah objek. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Sekian, Bu, dari kelompok 1. Oke, dari penjelasan kelompok 1, apakah ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 2? Saya belum mau bertanya. Ya, silakan. Apakah penerangan dalam tata cahaya hanya memberi efek terang saja, Bu? Pertanyaan yang cukup bagus. Silahkan kelompok 1 menjawab. Untuk istilah penerangan dalam tata cahaya panggung bukan hanya sekedar memberi efek terang, sehingga bisa dilihat. Akan tetapi itu juga bisa memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Dari sini mungkin dapat dipahami. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ibu juga setuju dengan pendapat Prisma bahwa penerangan itu juga digunakan untuk mengatur intensitas atau tingkat terang supaya
dapat menegaskan pesan yang hendak disampaikan melalui laku aktor di atas pentas. Oke, selanjutnya dipersilakan kelompok 2 yang beranggotakan Ilin, Atika, dan Yanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Menurut kami, fungsi pemilihan itu diartikan bahwa tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Sedangkan fungsi atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa aktor. Seperti itu, Bu. Sekarang gantian Ibu yang ingin bertanya. Menurut kelompok 2, contoh fungsi atmosfer itu yang bagaimana? Saya mencoba menjawab dari kelompok 2. Itu fungsi dari atmosfer itu sebagai misalnya warna cahaya matahari pagi berbeda dengan warna siang hari. Jadi sinar matahari pagi itu membawa kehangatan, sedangkan yang saat siang hari itu terasa sangat panas. Ya, terima kasih Atika, jawabanmu sudah cukup memuaskan. Terima kasih juga kepada dua kelompok yang sudah menjelaskan fungsi-fungsi tata cahaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pendukung. Gerak. Sepanjang pementasan, cahaya selalu bergerak dan berpindah dari area satu ke area lain atau dari objek satu ke objek lain. Gerak perpindahan cahaya ini mengalir sehingga kadang-kadang perubahannya disadari oleh penonton dan kadang tidak. Kemudian gaya. Gaya realis atau naturalis yang mensyaratkan detail kenyataan mengharuskan tata cara mengikuti cahaya alami seperti matahari, bulan, atau lampu meja. Komposisi. Cahaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lukisan panggung melalui tatanan warna yang dihasilkan. Penekanan. Tata cahaya dapat memberikan penekanan tertentu pada adegan atau objek yang diinginkan. Penggunaan warna serta intensitas dapat menarik perhatian penonton sehingga membantu pesan yang hendak disampaikan. Yang terakhir ada pemberian tanda. Cahaya berfungsi untuk memberi tanda selama pertunjukan berlangsung. Misalnya, fade out untuk mengakhiri sebuah adegan, fade in untuk memulai adegan, dan black out sebagai akhir dari cerita. Setelah mengetahui beberapa fungsi dari tata cahaya, kita beralih pada peralatan tata cahaya. Dengan peralatan tata cahaya, kita dapat mengontrol atau mengendalikan dalam pendistribusian cahaya yang dibutuhkan. Penata cahaya perlu mengendalikan intensitas, warna, arah, bentuk, ukuran, dan kualitas cahaya serta gerak arus cahaya. Nah, di sini ada gambar berbagai macam peralatan cahaya, seperti modeling lamp, softbox, reflektor, dan lainnya. Tugas kalian adalah berkelompok dan mencari 3 gambar peralatan cahaya serta fungsinya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya. Apakah nanti itu hasilnya dipresentasikan, Bu? Ya, dipresentasikan. Kalian kerjakan di PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah 15 menit ya anak-anak, ayo sekarang dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 ya.
Presentasi sekarang, Bu Bella. Iya. Ya, jadi ini yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, itu merupakan alat yang bernama burn down, di mana memiliki fungsi 4 lempeng besi yang dilengkapi oleh engsel, sehingga bisa dibuka, tutup, dan digunakan untuk mengonsentrasikan arah lampu ke bagian tertentu. Nah, untuk gambar yang tengah yaitu white umbrella, di mana ini memiliki fungsi yaitu digunakan untuk menghasilkan cahaya yang lebih halus dan merata. Gambar yang terakhir yang sebelah kanan yaitu softbox, di mana memiliki fungsi yang berguna untuk menghaluskan atau melembutkan cahaya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 1 sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Kemudian giliran kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, dari gambar yang telah ditampilkan, ada modeling lamp, yaitu fungsinya digunakan untuk memeriksa arah cahaya sehingga dapat diperkirakan jatuhnya cahaya pada objek yang akan difoto. Kemudian yang bagian tengah itu adalah reflektor yang fungsinya untuk memantulkan cahaya. Dan yang seperti bentuk payung ini namanya silver umbrella, di mana fungsinya untuk memantulkan cahaya dari lampu. Cahaya dapat dihasilkan bersifat menyebar dengan mencukup rata, terdiri dari bahan perak, putih, dan transparan. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 juga sangat baik dalam mengerjakan tugas. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini adalah tata cahaya merupakan pengaturan cahaya yang menggunakan peralatan khusus supaya kamera mampu melihat objek, menciptakan ilusi, dan lainnya. Ada 3 prinsip dasar dari tata cahaya yaitu key light, fill light, dan backlight. Disusul berbagai fungsi seperti fungsi penerangan, dimensi, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu memberikan tugas individu untuk kalian, yaitu praktekkan 3 prinsip dasar tata cahaya meliputi key light, fill light, dan backlight dengan objek dan peralatan yang sederhana. Jadi kalian dapat memanfaatkan objek dan peralatan tata cahaya yang sederhana, misalnya dapat menggunakan sorot lampu dari senter atau flash ponsel. Apakah ada yang ditanyakan? Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Jadi untuk pengumpulannya kapan ya, Bu? Di mana? Ya, nanti Ibu akan sediakan tempat pengumpulan di Google Classroom beserta batas hari pengumpulannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.